Jadi hamba bersyukur itu kakinya bengkak, Pak. Yang protes-protes itu tetap nggak sholat, Pak. Ternyata pintunya rusak. Nah, penuh teh kotak semuanya. Jadi gini rumusnya, Bapak Ibu hadirin. Setan itu masuk perlu kita lawan karena dia masuk dari dua arah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin sekalian, alhamdulillah, mari kita bersyukur atas segala nikmat dan karunia yang diberikan, karena mudah-mudahan dengan rasa syukur yang ada pada diri kita itulah Allah Subhanahu wa Ta'ala menambah kembali nikmatnya. Nikmat yang diberikan kepada kita itu sesungguhnya amat sangat banyak, kata Quran, sehingga kita tidak bisa menghitung nikmat-nikmat yang telah diberikan kepada kita itu secara detil. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Seandainya engkau mau menghitung nikmat-nikmat Allah, engkau tidak akan pernah sanggup untuk menghitungnya. Nah, tugas kita adalah bersyukur atas nikmat yang sudah diberikan. Diberikan nikmat sehat, ya dijaga, dirawat kesehatannya, dijaga kebugarannya. Karena ini nikmat. Jadi nikmat itu jangan dikufuri, kan gitu ya. Lawan syukur itu kufur. Syukur nikmat dan kufur nikmat. Karena itulah orang Indonesia ini banyak penyakit karena salah makan. Bukan kurang makan, Pak. Sedangkan banyak orang di Afrika, Ethiopia itu mereka banyak meninggal karena kurang makan, langsung lapar dan seterusnya. Coba aja kita ke dokter, analisanya adalah jangan makan ini, jangan makan ini, kan ya. Jangan terlalu berlebihan minyak, berlebihan gula, dan seterusnya. Nah, jadi kita tidak punya masalah dengan makanan, kanan kita selalu ada. Berolahraga mungkin salah satu cara merawat tubuh, karena dengan cara itu bagian dari rasa syukur, sehingga dengan tubuh yang sehat akhirnya ibadah kita juga menjadi maksimal. Nabi itu selalu tahajud, Pak. Ya ayyuhal muzammil qumil lail. Ya, bahkan sejak periode Mekah, wahai yang lagi asik berselimut, bangunlah malam. Wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lah. Pada sebagian malam bertahajudlah. Akhirnya Nabi sholat tahajud, Pak. Sampai lama sholatnya itu. Sampai dilihat oleh Aisyah, kaki Nabi itu bengkak. Aisyah tanya, ya Rasulullah, apa sampai seperti ini ibadah yang kau kerjakan? Apa jawab Nabi? Afala akunu abdan syakura. Bolehkah aku menunjukkan diri sebagai hamba yang bersyukur? Nah, abdan syakura. Jadi hamba bersyukur itu kakinya bengkak, Pak. Bukan kena futsal, bukan kena keselio gara-gara naik sepeda, ya. Jadi sebetulnya bagaimana memindahkan hobi dari hobi bola, hobi futsal, hobi sepedaan sampai kaki keselio dan bengkak, dirubah sholat saja, gitu ya. Dirubah sama-sama bengkaknya, Pak. Tapi bengkaknya karena sholat. Nah, jadi disebutkan sampai seperti itu diantaranya yang dilakukan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena memang sholat itu wujud syukur atas karunia yang sudah diberikan, yang amat sangat banyak. Secara khusus itu sholat wujud syukur, Pak. Karena ibadah yang tidak perlu biaya. Begitu azan berangkat aja ke masjid. Sehingga tatkala turun firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, inna a'tainakal kautsar. Itu juga kepada Nabi, kan? Sesungguhnya kami telah memberikan kepada engkau wahai Muhammad al-kautsar. Pengertian al-kautsar itu ada dua. Pertama, kautsar itu dari kata-kata katsir. Katsir itu banyak. Jadi bahasa Arab kalau ingin menunjukkan sesuatu hal yang amat sangat banyak, kata orang Jawa,
banyak, wakeh temen. Nah itu kausar dia bilangnya. Walaupun asalnya cuma kalau banyak itu ya katsir, itu banyak, tapi banyak sekali itu namanya kausar. Sehingga wahai Muhammad, kami telah memberikan kepada engkau kenikmatan yang amat sangat banyak. Sehingga disebut mubalaghah fil kathrah. Amat sangat banyak. Kautsar yang kedua adalah nahrun fil jannah, telaga di surga. Saya sebut telaga Kautsar. Sehingga barang siapa yang minum dari telaga Kautsar ini disebutkan satu teguk saja dia tidak akan pernah haus selamanya. Jadi Kautsar ini ada di surga, ada juga nanti di padang mahsyar. Haud namanya. Sehingga pada saat di padang mahsyar orang berkumpul nyari air dia, Pak. Karena kan panas. Nah, begitu disediakan telaga itu lalu ada yang man syariba min, barang siapa yang minum dari situ layad ma'abada, maka sepanjang proses hisab dan seterusnya melewati sirat, jembatan, sampai kemudian dia berhasil menyeberang ke surga itu, dia tidak akan merasa kehausan. Sehingga sesungguhnya wahai Muhammad, kami telah memberikan kepada engkau kenikmatan yang amat sangat banyak di dunia ini. Dan kenikmatan yang sangat banyak itu nyambung sampai engkau berada di hari akhir zaman. Diberikannya engkau adalah telaga itu. Nah saking banyaknya lalu apa yang harus dilakukan? Fasholli li rabbik wanhar. Kalau kemudian punya uang lebih, menabunglah untuk menyembelih hewan kurban. Nah sehingga sholat dan berkorban itu adalah upaya kita untuk mensyukuri atas sekian banyak nikmat yang sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, dari sekian banyak nikmat-nikmat ini, ada nikmat yang tidak ternilai, yang tidak bisa diukur dengan harta, tidak bisa juga diukur dengan apapun. Sekalipun tadi disebutkan, Nabi secara khusus menyebut dua nikmat yang sering sekali orang nggak bisa memanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Ni'matani maghbunun fihi katsirun minan nas, as-sihhatu wal faragh. Ada dua nikmat yang sering sekali manusia terpedaya, tidak mampu memanfaatkannya dengan baik, kesehatan dan waktu luang. Kedua hal ini sempat hilang 2 tahun, Pak, waktu Covid. Jangankan orang beribadah, jangankan kita majelis taklim ngumpul seperti ini, jangankan sholat 5 waktu, sholat Jumat nggak ada, hari raya nggak ada, hari raya di rumah coba, disuruh sama anak istri. Ya kalau istrinya banyak, jamaahnya banyak. Istri cuma 1, anak 1 gimana? Padahal ya ma'syarul muslimin, orangnya cuma sedikit. Ya kan dulu dianjurkannya sendiri-sendiri kan. Dia yang khutbah, dia yang qomat, dia yang takbiran. Tapi begitulah, mahal kan kesehatan itu. Sampai haji nggak ada, Pak. Mungkin nggak pernah ada itu sejarah haji sampai nggak ada 2 tahun. Nah, berarti mahal kan sehat itu. Sehingga kita kehilangan momentum dan kesempatan di waktu yang sama. Nah, oleh karena itulah begitu kita ini udah sehat, dulu yang paling banyak protes-protes itu, Pak. Diprotes kan di WA dan seterusnya. Kenapa kita akhirnya sholat aja harus jaga jarak? Sholat jamaah nggak boleh, pergi haji nggak boleh, Jumatan nggak ada. Ada apa? Protes-protes lah banyak. Harus pakai masker lah. Begitu Covid dianggap sudah selesai dan seterusnya, yang protes-protes itu tetap nggak sholat, Pak. Tetap aja dia nggak ke masjid. Nah jadi sekali lagi ada nikmat-nikmat yang begitu banyak tadi, sehat, bisa kumpul keluarga, kesempatan. Tapi yang paling tinggi itu nikmat iman. Nikmat iman dan nikmat Islam. Jadi ukuran orang sukses di dunia itu bukan karena badannya sehat gitu ya. Bukan juga karena duitnya banyak, bisnisnya berhasil. Bukan itu. Bagaimana dia bisa mempertahankan imannya sampai akhir hayatnya. Karena masalah rezeki itu variasi, Pak. Quran sejak awal menyatakan wa yattakhidha ba'dukum ba'dan sikhriya. Wa yattakhid, Allah itu mengambil sebagian daripada yang lain itu lebih rendah dari yang lain. Justru untuk membangun keseimbangan hidup.
Justru hidup itu bermasalah kalau kita ini konglomerat semua, Pak. Coba bisa bayangkan, bisakah jadi rumah sakit kalau kita semua ini jadi donatur? Siapa yang hendak jadi tukang? Nggak mau dia. Harus ada yang kemudian di bawah itu, kata Quran, untuk membangun keseimbangan. Masjid semegah apapun nggak akan bisa kalau semuanya hanya jadi penyumbang, donatur semuanya. Akhirnya kan nggak terbangun. Padahal pahala semuanya juga akan diberikan siapapun yang punya andil dalam kebaikan. Man dalla alal khair kafa'ilihi, man bana masjidan. Siapa yang bangun masjid, Allah akan bangunkan kelak baginya rumah di surga. Nah, yang bangun siapa coba? Tapi habis itu begitu masjid selesai kan ada yang nyumbang listriknya, PLN-nya, karpetnya, mikrofonnya, kan begitu, mimbar dan seterusnya. Semua yang punya andil dapat pahala. Karena itu apa kata Quran? Karena kita ini pasti berbeda nasibnya dalam masalah dunia. Kepingin nikah, punya istri, berusaha dapat istri, nyari-nyari gara-gara dia jomblo lama, Pak. Lalu kriterianya sangat berat. Kan Nabi itu bilang hadisnya, tunkahul mar'atu li arba. Wanita itu dinikahi karena 4 hal. Li jamaliha, karena kecantikannya. 5 liha, karena duit dan hartanya. Wali nasabiha, karena turunannya. Wali diniha, karena agamanya. Fadfar bidatid din, kata Nabi, maka prioritaskanlah yang beragama, saribat yadak, maka dirimu akan selamat. Akhirnya lama dia nyari kriteria, Pak. Di kampus ada nggak nih yang hafal Quran, agamanya bagus kan, hafal Quran, ternyata cantik, abah mamanya sugih gitu ya. Nggak nemu-nemu, Pak. Sampai kuliah nggak nemu dia. Ternyata dapatnya janda kan gitu. Memang betul, man janda wajadah. Siapa yang nyari janda mesti dapat. Tapi seluruh istri Nabi itu janda. Jadi kita nggak boleh ngejek janda. Jadikan bahan olok-olokan itu tidak diperbolehkan. Yang perawan atau gadis cuma Aisyah. Selebihnya adalah janda semuanya. Berusaha dia nyari gunung didaki, Pak. Lautan diseberangi untuk nyari tadi, nggak dapat dia. Ternyata nikah sama tetangga sendiri. Jauh-jauh dapatnya tetangga, Pak. Nah, jadi orang itu beda-beda dalam masalah keluarganya, istrinya, ekonominya dan seterusnya. Sehingga kata Nabi, jangan itu yang jadi ukuran. Undur man huwa asfala mink. Itu dalam masalah dunia. Lihat orang yang lebih rendah dari dirimu itu pasti ada. Jadi jangan merasa saya ini kok susah terus ya hidup ini. Kok saya ini selalu ditimpa masalah, bertubi-tubi masalah saya. Maka kata Nabi, ada orang yang jauh lebih susah daripada kamu. Karena itu lihat itu, agar engkau lebih mampu bersyukur atas nikmat yang sudah diberikan. Jadi ada orang, Pak, setiap hari ngeluh aja kerjanya, ngelihat istri tetangga aja lebih cantik. Kenapa? Kan gitu kan, ngeluh aja. Lihat mesra gitu ya. Ada suami istri naik mobil, sekian tahun dia perhatikan. Begitu suaminya turun dari mobil karena istrinya ini guru, suaminya muter, Pak, khusus membukakan pintu mobilnya. Wah, mesra sekali. Sehingga dia penasaran, kok bisa sampai semesra itu? Apa yang membuat kamu bisa mesra setiap kali turun dari mobil, pintunya dibuka? Ternyata pintunya rusak. Nah, jadi salah dia, keliru dia. Salah prediksi. Gara-gara tadi itu berlebihan. Kita kan nggak tahu masalah orang itu ternyata kadang jauh lebih sulit daripada diri kita. Ada juga suami istri sudah di atas 60 tahun masih mesra. Bapaknya selalu bilang sayang. Yang muda-muda ini jadi sakit hati dia, kok mesra terus ya. Gini yang muda-muda ini nggak juga semesra itu. Coba seandainya ada ibu-ibu nih pengajian. Kalau ibu-ibu ada nih, Bu, saya tanya nih, kapan terakhir kali suaminya bilang sayang? Tapi dia lihat ini ada udah 60 tahun nenek kakek sayang. Akhirnya yang muda ini tanya sama kakeknya, apa resepnya sampai sedemikian mesra? Katanya saya udah lupa nama istri. Itu saya ingat sayang aja. Ya itu yang sudah pikun saya ingatnya sayang aja, lupa saya udah. Nah kan kadang kalau niru-niru orang ya begitu, Pak.
Banyak masalah yang kita nggak tahu. Nah, sehingga kata Quran, wala tahinu wala tahzanu. Jangan sedih, jangan berduka, antumul a'launa. Kalian itu tinggi semuanya. In kuntum mu'minin. Jika kalian tetap bisa menjaga komitmen dengan keimanan itu. Sehingga ukurannya itu adalah iman. Apa sih amalan yang membuat kita ini selalu bisa beriman? Sehingga Nabi itu terkadang dalam satu majelis bertanya kepada sahabatnya. Sehingga terkadang membuat iri sebagian yang lain. Bukan masalah apa, amal. Ternyata amalnya dia lebih baik. Itu yang saya iri gitu ya. Itu yang saya iri. Kata Nabi begini, man asbaha minkul yawma sha'ima. Siapa yang hari ini puasa? Gimana kalau Nabi hadir di tengah kita lalu tanya, mau penuh teh kotak semuanya. Iya kan? Nggak datang Pak pengajiannya, nggak ada snacknya kata. Kapok saya datang. Padahal Nabi itu waktu majelis nanya, man asbaha minkul yawma sha'ima. Siapa yang hari ini lagi puasa? Sakatu dalam satu riwayat, seluruh sahabat diam. Faqala Abu Bakrin, berkatalah Abu Bakar, ana ya Rasulullah. Lalu tanya lagi Nabi, man at'ama minkul mul yawma miskina. Hari ini siapa yang sudah menyantuni orang miskin? Dalam riwayat lain, tasaddaqa. Hari ini sudah bersedekah menyisihkan harta dan duitnya. Sahabat yang lain diam. Sakatu. Faqala Abu Bakrin, ana ya Rasulullah. Berkata Abu Bakar, ana ya Rasulullah. Tanya lagi Nabi, man ada minkumul yawma maridan. Siapa yang hari ini sudah mengunjungi saudaranya yang sakit? Kenapa ada yang tidak datang? Tadi karena masalah kesehatan. Sudah nggak kamu kunjungi saudaramu yang sakit itu? Itu hak yang mesti ditunaikan kan? Siapa yang hari ini sakit lalu sudah dikunjungi? Sahabat yang lain semua diam. Faqala Abu Bakrin, ana ya Rasulullah. Berkata Abu Bakar, saya Rasulullah. Lalu kata Nabi, man tabi'a minkumul janazata hadzal yaum. Siapa yang hari ini sudah sholat janazah lalu mengantarkan saudaranya ke pemakaman? Gak ada yang jawab Pak. Faqala Abu Bakrin, ana ya Rasulullah. Sampai disebutkan dohik. Nabi sampai ketawa. Karena seluruh sahabat gak ada yang jawab. Yang jawab cuma Abu Bakar. Lalu apa kata Nabi? Mastama'na hadhil khisal. Tidaklah terkumpul keempat perbuatan tadi fimri'in pada seseorang illa wa dakhalal jannah. Melainkan dia akan masuk ke dalam surga. Nah jadi kita ini berlombanya adalah alladzi khalaqal mauta wal haya liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah menciptakan kehidupan, Allah menciptakan kematian. Setiap hari kita dengar berita ini. Ada saudara kita yang wafat beberapa waktu yang lalu, meninggal Pak Fajar ya. Dia rajin dia subuh. Walaupun beliau itu takmir masjid amanah kantor gubernur, tapi beliau hanya sholat di situ. Tapi kalau majelis taklimnya masih nyisa, beliau pasti ke masjid. Dengar lagi berita yang lain diumumkan. Begitulah kehidupan Pak. Akan ada orang yang meninggal. Tapi di saat yang sama kita dengar undangan akikah, undangan tasmiyah, ada anak yang lahir, fulan dan seterusnya. Sehingga kata Quran, alladzi khalaqal maut. Allah yang menciptakan kematian, wal haya, dan juga kehidupan. Tapi tatkala dikasih kesempatan hidup, ayyukum ahsanu amala. Tolong dong bikin prestasi, siapa yang paling baik amalnya. Paling baik amalnya adalah amalannya banyak, amalannya soleh dan baik, dan dikerjakan dengan penuh keikhlasan. Fastabiqul khairat, berlomba. Karena itu dulu orang itu selalu berlomba. Quran tatkala berbicara tentang kebaikan, semuanya itu berlomba Pak. Artinya nggak ada yang santai-santai. Ya misalkan Allah berfirman, fafirru ilallah. Berlari menuju ketaatan kepada Allah. Berlari untuk ikhlas kepada Allah. Itu istilahnya lari. Apalagi fastabiqul khairat. Berlombalah di dalam kebaikan. Jadi berlomba. Misalkan sholat. Itu nggak boleh kita, ayo di depan. Silakan Pak duluan. Karena dia pejabat, dia ustadz, dia ini. Enggak. Kalau sholat berjamaah itu tidak boleh saling mendorong. Kamu depan. Saya harus yang terdepan gitu.
Jadi jangan ada orang terlambat, suruh. Karena Nabi bilang, khairus sufufir rijali awwaluha wa syarruha akhiruha. Sebaik-baik saf itu adalah yang paling depan. Sehingga dulu orang berlomba para sahabat itu siapa yang paling depan. Jadi bukan saling mendorong. Apalagi memang sengaja di belakang. Hairufus. Seburuk-buruk saf bagi laki itu yang belakang kan. Sementara perempuan paling baik di belakang. Paling buruknya adalah di depan. Apalagi hari Jumat. Idza nudiya lis-shalati min yaumil jum'ati fas'au ila dzikrillah. Bila dipanggil pada hari Jumat untuk sholat, segera datang. Nah, segera. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum. Bersegera menuju ampunan Tuhan. Coba. Semua kebaikan itu Quran membahasakan segera. Jangan ditunggu. Kalau itu memang baik. Momentum itu tidak berulang. Kalau memang baik segera. Pernah ada sahabat yang datang kepada Nabi. Nabi sedang bicara masalah surga. Kata dia, ya Rasulullah, doakan agar aku masuk surga. Sahabat ini Ukasha namanya. Nabi berdoa, ya Allah, anugerahkanlah surga kepada Ukasha. Wah, luar biasa. Doa Nabi itu makbul nggak? Pasti. Doa kita ya boro-boro katanya. Lihat dulu kan, dia dilihat makanannya haram apa enggak kan gitu ya, pakaiannya seperti apa. Karena ada beberapa mawani namanya, penghalang doa-doa itu terkabul. Begitu Ukasha didoakan, datang satu orang sahabat juga minta, ya Rasulullah doakan saya. Apa kata Nabi? Sabaqaka biha Ukasha. Ukasha lebih dahulu daripada kamu. Jadi diplomatis Nabi. Artinya Nabi ingin nolak. Udah kedolan Ukasha, bersegera menuju ampunan Tuhan dan bersegeralah untuk meraih surga, termasuk doa-doa yang kita minta. Nah, oleh karena itulah keunggulan Abu Bakar itu luar biasa, antusiasnya untuk senantiasa beramal soleh tanpa ditunda kalau memang itu sebuah kebaikan. Di antara yang harus juga kita niatkan, yang juga dianjurkan, itu adalah kita bermohon kepada Allah agar kita meninggal husnul khotimah, dan kalau memang bisa mati syahid. Sekalipun mati syahid itu kita hanya bisa minta kan gitu ya. Tapi kan tidak sembarangan orang dikasih. Jadi gini rumusnya Bapak Ibu hadirin. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Semua orang yang hidup, semua jiwa pasti mencicipi apa yang disebut kematian, cepat atau lambat. Semua umur sudah ditentukan. Nah, orang untuk menuju ke sana dikasih beberapa sebab. Di Banjarmasin itu ada yang mati gara-gara kecubung tumbuh-tumbuhan itu ya, katanya memabukkan, bisa orang kayak zombie itu. Ya, ada orang matinya modelnya begitu, Pak. Ada orang mati bunuh diri, ada orang mati kecelakaan. Lalu Nabi bersabda begini, man talabas syahadata bisidqin ballaghahullahu manazil syuhada wa in mata ala firasi. Barang siapa yang berdoa dan berharap kepada Allah syahadah, syahid, Allah akan mengantarkan dia ke derajat itu sekalipun matinya di tempat tidur. Jadi syahadahnya itu tetap kita minta. Tapi sekali lagi, orang yang mati syahid itu karunia, nggak semua juga. Ada orang yang matinya karena perang. Ada orang matinya bukan karena perang. Lagi apa? Duduk santai di rumahnya. Sehingga dulu ada sahabat Khalid bin Walid, panglima perang Pak dia. Ingin betul mati syahid dalam medan perang. Tapi Allah nggak milih, sekalipun dia ikut perang. Itulah masalahnya. Sehingga kata dia, tatkala dia mata ala firashihi, meninggalnya di tempat tidur, dia bilang begini sama sahabatnya, saya ikut seluruh medan tempur. Ada bekas tombak, ada bekas pedang, ada bekas anak panah di tubuh ini. Tapi Allah kan saya takdir tidak di dalam medan perang. Saya matinya seperti seekor onta katanya. Meninggallah dia tidak di medan tempur. Sementara itu dalam satu peperangan yang lain ada orang musyrik datang sama Nabi. Orang musyrik ini bilang, ya Rasulullah,
Saya ingin ikut perang bersamamu, tapi saya belum Islam. Apakah saya masuk Islam dulu lalu saya perang, atau saya perang dulu baru akhirnya saya masuk Islam? Kata Nabi, aslim summa qatil. Masuk Islam, peranglah kamu. Masuk Islam dia, Pak. Mengucapkan 2 kalimat syahadat, langsung mati dia, mati syahid saat itu. Tidak seperti Khalid, penantiannya panjang dia. Coba masa Rasul dia panglima perang, masa Abu Bakar dia panglima perang, masa Umar awal-awal masih panglima perang, sampai akhirnya dicopot, diganti kan. Tapi akhirnya meninggalnya juga. Nah, karena memang Quran menyatakan wa yattakhidha minkum syuhada. Saya akan mengambil dari orang yang beriman itu siapa saja yang berhak untuk mendapatkan syuhada itu. Karena itulah perang tidak memperpendek umur. Tidak ikut perang bukan berarti umurmu makin panjang gitu ya. Karena semua orang bisa mati di mana-mana. Nah, oleh karena itulah Ibnul Qayyim dalam kitab Zadul Ma'ad tatkala menjelaskan tentang macam-macam jihad. Jadi di sana jihad itu arba' maratib, ada 4. Pertama, jihadun nafs. Kamu berjihad terhadap diri dan jiwamu sendiri. Jihad terhadap diri itu 4 hal. Ta'allum. Kita perlu belajar, Pak. Belajar itu jihad kita untuk diri kita. Lalu kemudian beramal terhadap ilmunya. Mendakwahkan. Lalu yang keempat, sabar atas keseluruhan proses itu. Lalu yang kedua katanya jihadus syaitan. Kita itu berjihad terhadap setan. Setan itu masuk perlu kita lawan karena dia masuk dari 2 arah. Yaitu syubhat dan syahwat. Syahwat itu melahirkan maksiat. Syubhat itu melahirkan bid'ah. Syubhat itu dilawan dengan keyakinan terhadap iman, terhadap ilmu. Ada standar Quran dan sunnahnya atau enggak itu untuk menepis itu. Sedangkan syahwat dilawan dengan sabar. Lalu kita berjihad dengan orang kafir, orang munafik. Itu 4, Pak, caranya. Jihad dengan harta, jihad dengan jiwa, jihad dengan lisan, dan jihad dengan qalb. Nah, yang terakhir jihad melawan preman, orang jahat, ahlul bid'ah itu man ra'a minkum munkaran yughayyirhu biyadihi. Dilawan dengan tangan, nggak bisa dengan lisan, nggak bisa dengan hati. Lalu Ibnu Qayyim menjelaskan jumlah semuanya 13 jihad kata dia. Diserahkan sama kita, gitu ya. Man mata, barang siapa mati, walam yakzu, tidak pernah perang, walam yuhaddis nafsahu bil ghazwi, tidak pernah bercita-cita tadi itu, bercita-cita dalam dirinya untuk perang, mata ala syu'batin minan nifaq, mati dengan membawa bagian kemunafikan di dalam dirinya. Nah, artinya semangat etos kerja untuk senantiasa berjihad itu harus dihidupkan untuk menggerakkan tadi fastabikul khairat itu untuk menyongsong kematian yang diharapkan, yaitu meraih surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang bisa disampaikan, semoga bermanfaat. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Aqulu wa lihadza astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.